Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Dan untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Kali ini kami akan membawakan cerita pembunuh yang selalu lolos dari hukuman matinya. Bagaimana kisahnya? Langsung saja, selamat mendengarkan. Bagian 1, Kenneth Allen Macduff. Kenneth Allen Macduff lahir pada tanggal 21 Maret tahun 1946 di 201 Linden Street di kota Rosebud, Texas Tengah. Kenneth merupakan anak kelima dari 6 bersaudara dari pasangan John dan Eddie Macduff. Sang ayah menjalankan bisnis beton yang sukses saat konstruksi sedang booming di Texas pada tahun 1960-an. Keluarga Kenneth sangat memanjakannya, terutama sang ibu, Eddie, mendapat julukan sebagai ibu pembawa pistol karena dia pernah mengancam sopir bersekolah dengan pistol gara-gara sopir tersebut mengusir kakak Kenneth, Lonnie. Sedangkan Kenneth dikenal sebagai tukang bully di sekolahnya, tapi dia hanya memilih anak-anak yang lemah saja. Karena meski bertubuh besar, namun dia pernah kalah dalam perkelahian dengan seorang anak laki-laki yang atletis dan populer. Akibatnya, dia berhenti sekolah dan bekerja untuk bisnis ayahnya dengan melakukan pekerjaan kasar. Ternyata, Kenneth menarik perhatian bagi para wanita tua yang menyukai caranya memotong rumput mereka dan menjadikan halaman rumahnya indah. Pada suatu ketika, Kenneth dilaporkan karena melakukan serangkaian perampokan dan berakhir di penjara. 2. Broomstick Murder. Catatan kriminal Kenneth Macduff dimulai 2 tahun sebelum vonis pembunuhan pertamanya. Pada tahun 1964, di usia 18 tahun, Kenneth dihukum atas 12 tuduhan perampokan dan percobaan perampokan di 3 wilayah Texas, yaitu Bell, Milam, dan Falls. Dia dijatuhi hukuman 12 kali hukuman penjara selama 4 tahun yang harus dijalani secara bersamaan, namun dia bebas bersyarat pada bulan Desember tahun 1965. Kenneth sempat kembali ke penjara setelah terlibat perkelahian, tetapi kemudian segera dibebaskan. Meskipun dia belum pernah dihukum atas pembunuhan apapun saat itu, seorang kaki tangannya yang bernama Roy Dale Green mengatakan bahwa Kenneth membual secara terbuka tentang catatan kriminalnya dan mengaku telah melakukan tindak senonoh dan menghabisi 2 wanita muda. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1966, Kenneth dan Green yang ia temui sekitar sebulan sebelumnya melalui seorang kenalan menghabiskan hari itu dengan menuangkan beton untuk ayah Kenneth. Mereka kemudian pergi keluar karena Kenneth mengatakan bahwa dia sedang mencari seorang gadis. Pada pukul 10 malam, Robert Brand yang berusia 17 tahun, pacarnya Edna Louise Sullivan yang berusia 16 tahun, dan sepupu Brand yang berusia 15 tahun, Mark Dunman, berdiri di samping mobil mereka yang diparkir di lapangan bisbol di Everman, Texas. Ketika sedang berkeliling, Kenneth melihat Sullivan lalu memarkir mobilnya sekitar 150 meter dari para calon korban. Jam ketiganya dengan pistol Colt kaliber 38 miliknya dan memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam bagasi mobil. Green mengikutinya menggunakan mobil Kenneth, sementara Kenneth mengemudikan mobil Ford milik para korban di sepanjang jalan raya, lalu ke sebuah lapangan di mana dia memerintahkan Sullivan keluar dari bagasi mobil Ford dan memerintahkan Green untuk memasukkannya ke dalam bagasi mobil Dodge Coronet miliknya. Kenneth berkata bila ia harus melumpuhkan mereka. Ia kemudian melepaskan 6 tembakan ke dalam bagasi Ford meskipun Dunman dan Brand memohon untuk tidak melakukannya.
Kenneth kemudian menyuruh Green untuk menghapus sidik jari dari mobil Ford tersebut. Setelah mengendarai mobil ke lokasi lain, Kenneth dan Green melakukan tindak senonoh pada Sullivan. Setelah mereka melakukannya berulang kali, lalu Kenneth meminta suatu barang yang dapat dipakai untuk mengikat leher Sullivan pada Green. Green pun segera memberikan ikat pinggangnya. Namun, pada akhirnya, Kenneth memilih untuk menggunakan sepotong sapu sepanjang 3 kaki atau sepanjang 0,91 meter dari mobilnya. Itulah yang menjadikan julukannya sebagai The Broomstick Killer. Kenneth menghabisi Sullivan dan membuang tubuhnya di semak-semak. Mereka berdua kemudian membeli Coca-Cola dari pom bensin Hillsborough sebelum berkendara ke rumah Green untuk bermalam. Keesokan harinya, Kenneth menguburkan pistolnya di samping garasi Green dan mereka mencuci mobilnya di rumah seorang teman yang bernama Richard Boyd. 1 hari kemudian, Green mengakui semuanya pada orang tua Boyd. Kabar itu pun dengan cepat sampai ke telinga ibu Green yang tak butuh waktu lama untuk meyakinkannya agar segera menyerahkan diri. Kenneth McDuff menerima 3 hukuman mati di kursi listrik Texas, sedangkan Green dibebaskan setelah 11 tahun. Hukuman mati Kenneth diringankan menjadi hukuman seumur hidup dan dia menyewa seorang pengacara yang mengumpulkan berkas berisi berbagai bukti yang menyatakan bahwa Green adalah pembunuh sebenarnya. Beberapa anggota Dewan Pembebasan Bersyarat terkesan dengan berkas tersebut. Selama wawancara 4 mata dengan seorang anggota Dewan, Kenneth menawarkan uang suap untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan dalam permohonan pembebasan bersyaratnya. Dia dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena mencoba menyuap pejabat tersebut. Hal itu terbukti tidak ada artinya karena anggota dewan berpikir bahwa Kenneth masih bisa berkontribusi kepada masyarakat dan memutuskan untuk memberikan pembebasan bersyarat. Sehingga dia dibebaskan pada tahun 1989. 3. Kejahatan setelah pembebasan. Kenneth McDuff adalah salah satu dari 20 mantan narapidana hukuman mati dan 127 pembunuh yang dibebaskan bersyarat. Setelah dibebaskan, dia mendapat pekerjaan di sebuah pom bensin dengan gaji $4 per jam sambil mengambil kelas di Texas State Technical College di Waco. Sayangnya, setelah dibebaskan bukannya berubah menjadi orang yang lebih baik, ia justru memulai aksi pembunuhannya lagi dalam waktu 3 hari. Mayat Saravia Parker yang berusia 31 tahun ditemukan pada tanggal 14 Oktober tahun 1989 di Temple, sebuah kota yang berjarak 48 mil di sebelah selatan Waco di sepanjang koridor Interstate 35. Kenneth tidak didakwa atas kejahatan ini, namun dia segera dikembalikan ke penjara karena pelanggaran pembebasan bersyarat karena membuat ancaman pembunuhan terhadap seorang pemuda di Rosebud. Ibu Kenneth, Eddie McDuff, membayar sebesar $1.500 ditambah tambahan $700 untuk biaya kepada 2 pengacara Huntsville sebagai imbalan untuk mengevaluasi prospek pembebasan putranya. Pada tanggal 18 Desember tahun 1990, Kenneth pun kembali dibebaskan dari penjara. Setahun kemudian, pada malam tanggal 10 Oktober tahun 1991, dia menjemput seorang wanita penghibur dan pecandu narkoba bernama Brenda Thompson di Waco. Dia mengikatnya namun kemudian menghentikan truknya sekitar 50 kaki dari pos pemeriksaan polisi. Ketika seorang polisi berjalan ke arah kendaraan Kenneth, Thompson berulang kali menendang kaca depan truk Kenneth dan memecahkannya beberapa kali. Kenneth menginjak gas dan melaju dengan sangat cepat ke arah petugas. Karena perlakuan itu, 3 dari para petugas harus melompat untuk menghindari kendaraannya. Para polisi melakukan pengejaran, namun Kenneth menghindari mereka dengan mematikan lampu dan melawan arah di jalan satu arah. Akhirnya, dia memarkir truknya di daerah berhutan dekat US Route 84 dan menyiksa Thompson hingga tewas.
dan mayatnya tidak ditemukan sampai tahun 1998. 5 hari kemudian, pada tanggal 15 Oktober tahun 1991, Kenneth McDuff dan seorang wanita penghibur berusia 17 tahun bernama Regina Diane Moore terlihat bertengkar di sebuah motel di Waco. Tak lama kemudian, keduanya berkendara dengan truk pickup milik Kenneth ke daerah terpencil di samping Texas State Highway 6 dekat Waco. Kenneth mengikat tangan dan kakinya dengan stocking sebelum menghabisinya. Regina menghilang dari rumah selama 7 tahun sampai mayatnya ditemukan pada tanggal 29 September tahun 1998. Kenneth McDuff juga diyakini telah membunuh Cynthia Renee Gonzalez yang berusia 23 tahun yang ditemukan tewas di dasar sungai dekat County Road 313 di daerah hutan lebat 1 mil sebelah barat Interstate 35 pada tanggal 21 September tahun 1991, sekitar 6 hari setelah dia dilaporkan hilang di Arlington. Kenneth dan seorang kaki tangannya, Alva Hank Worley, membunuh Colleen Reed, seorang penduduk asli Louisiana, pada tanggal 29 Desember tahun 1991. Kenneth dan Worley pergi ke tempat pencucian mobil di Austin dan menculik Reed di depan para saksi mata sebelum melarikan diri. Korban Kenneth berikutnya adalah Valencia Joshua, seorang wanita penghibur yang terakhir kali terlihat masih hidup saat mengetuk pintu rumah Kenneth. Dia mencengkeram leher Joshua pada tanggal 24 Februari tahun 1992 dan mayatnya ditemukan pada tanggal 15 Maret di lapangan golf dekat kampus mereka. Berikutnya adalah Melissa Northrop, seorang wanita hamil berusia 22 tahun yang bekerja sebagai pegawai toko di Waco Quick Pack, toko yang sama dengan tempat Kenneth pernah bekerja, dilaporkan hilang. Penculiknya juga mengambil uang sebesar $250 dari mesin kasir. Kenneth menjadi tersangka karena dia terlihat berada di sekitar Quick Pack pada saat hilangnya Northrop. Selama penyelidikan sebelum mayatnya ditemukan, seorang teman kuliah Kenneth mengatakan kepada petugas polisi bahwa sebelumnya Kenneth pernah mencoba meminta bantuannya untuk merampok toko tersebut. Northrop meninggal pada tanggal 1 Maret tahun 1992 dan seorang nelayan menemukan mayatnya pada tanggal 26 April. Masalah utama bagi para penyelidik adalah bahwa para korban pasca pembebasan Kenneth tersebar di beberapa wilayah Texas. Hal ini membuat investigasi tunggal yang terkoordinasi menjadi sulit. Namun, polisi mengetahui bahwa Kenneth menjual obat-obatan terlarang dan memiliki senjata api ilegal yang merupakan pelanggaran federal. Akibatnya, pada tanggal 6 Maret tahun 1992, jaksa wilayah setempat mengeluarkan surat perintah penangkapannya. Pada bulan April tahun 1992, para penyelidik Bell County membawa Worley untuk diinterogasi atas dasar bahwa dia adalah kenalan Kenneth. Worley mengakui keterlibatannya dalam penculikan Reed. Selain itu, dia juga berkata bila dia telah melakukan tindak senonoh pada Reed dan menyiksanya dengan rokok, tetapi dia menyatakan bahwa dia tidak berpartisipasi dalam pembunuhannya. Dia ditahan di penjara Travis County sementara polisi melanjutkan pencarian mereka terhadap Kenneth McDuff. Kenneth saat itu sudah pindah ke Kansas City, Missouri, di mana dia bekerja di sebuah perusahaan pengumpul sampah dan hidup dengan nama samaran Richard Fowler. Pada tanggal 1 Mei tahun 1992, seorang rekan kerjanya yang bernama Gary Smithy menonton program televisi Fox America's Most Wanted. Smithy menyadari betapa miripnya Kenneth yang ditampilkan dalam program tersebut dengan rekan kerjanya yang baru. Setelah mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja lainnya, Smithy menelpon Departemen Kepolisian Kansas City yang kemudian mencari nama Fowler dan menemukan bahwa dia telah ditangkap dan diambil sidik jarinya karena meminta seorang penghibur. Perbandingan sidik jari yang diambil dari Fowler dengan sidik jari Kenneth menunjukkan kesamaan.
pada tanggal 4 Mei tahun 1992, sebuah tim pengintai yang terdiri dari 6 petugas berhasil menangkap Kenneth McDuff ketika dia berkendara ke tempat pembuangan sampah di selatan Kansas City. 4. Persidangan dan eksekusi. Kenneth McDuff didakwa dengan satu tuduhan pembunuhan berencana atas pembunuhan Northrop di McLennan County, Texas pada tanggal 26 Juni tahun 1992. Dia dinyatakan bersalah. Di Texas, juri menentukan apakah seseorang yang didakwa melakukan pembunuhan berencana akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Wartawan Gary Cartwright mengungkapkan harapannya agar dia dieksekusi dengan mengatakan, "Jika ada sesuatu yang bagus untuk hukuman mati, itu adalah Kenneth McDuff." Pada tanggal 18 Februari tahun 1993, dalam sidang hukuman khusus, juri memilih untuk menjatuhkan hukuman mati pada Kenneth McDuff karena kejahatannya yang bisa dibilang tidak bisa dimaafkan. Oleh karena itu, meskipun hukumannya beberapa kali mendapat penundaan saat banding diajukan, Pengadilan Distrik Barat akhirnya menolak permohonan habeas corpus dan segera menjadwalkan ulang tanggal eksekusinya pada 17 November tahun 1998. Beberapa minggu sebelum eksekusinya dilaksanakan, Kenneth memberitahukan lokasi pemakaman korbannya yang bernama Reed pada polisi. Kenneth McDuff kemudian dimakamkan di pemakaman Kapten Joe Bird yang juga dikenal sebagai Peckerwood Hill di Huntsville, Texas. Para tahanan yang dimakamkan di sana adalah mereka yang keluarganya memilih untuk tidak mengklaim jasad mereka. Nisannya hanya berisi tanggal eksekusinya, bulan 11 tanggal 17 tahun 98, serta tanda X yang berarti dia dieksekusi oleh negara bagian Texas, dan nomor 9999055 yang merupakan nomor hukuman matinya. Menurut koki khusus para terpidana mati Brian Price, makanan terakhir Kenneth adalah hamburger dan steak sesuai dengan permintaannya. Begitulah akhir dari cerita Kenneth. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.